Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Nida dari Surau Sahabat Muda 5 Apa namanya nih? Nida Ustadz. Nida, siap. Ustadz. Nah, ini Ustadz nyambung yang dari pertanyaan Kak Aida tadi, Ustadz, yang caranya membangun masa depan lewat masjid. Nah, itu gimana Ustadz kalau misalkan banyak orang yang nggak percaya gitu, nah terutama orang tua saya Ustadz. Kayak mereka susah memahami anak muda ini harusnya kan kayak usia saya kerjanya di kantor, harusnya kan pagi sampai sore lah, ini kok malah di masjid ngurusin masjid, ini maksudnya gimana gitu. Nah itu kayak gimana ya Ustadz, maksudnya pendekatannya gitu ke mereka kayak gitu Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ya. Jadi yang pertama gini, makanya kan perspektif masjid ini harus diperbaiki terlebih dahulu. Ini memang agak susah kalau terutama di masyarakat yang ya kita mau nggak mau di masyarakat sekularistik ya. Saya juga terjadi, ayah dan ibu saya itu bukan orang masjid, bukan orang pesantren. Dia selalu bertanya, Ben, kamu tuh dapat gaji nggak? Saya bilang nggak dapat. Mana ada gaji di masjid kami? Adanya ihsan, hadiah. Terus gimana? Ya pokoknya lihat aja, kalau saya tuh tambah kurus berarti saya tambah miskin kan gitu kan. Kalau tambah gemuk berarti tambah kaya. Nyatanya tambah gemuk gitu kan, nggak penyakitan, ada kendaraan, ada rumah, ya berarti bagus kan gitu kan. Nah, jadi akhirnya karena bertanya terus saya jelaskan bahwa ihsan saya itu, ya kan, hadiah saya itu, ya kan, itu dapat dari sini. Halal Ben, halal saya bilang. Karena nggak ngambil dari haknya orang lain. Saya tidak mencuri, saya tidak korupsi. Ya kan? Pimpinan di sini itu membuat baitul muamalah. Nanti saya ajarkan. Ya, caranya supaya kita tuh bisa dapat dana halal, ya, yang mencukupi tapi tidak berlebihan. Ya, kemudian hidup dengan standar kehidupan yang melebihi orang-orang kebanyakan. Misalnya gini, Mbak Aida, umuran saya sudah periksa lingkungan saya. Ini nggak usah bicara Ustadz Lukman ya, Ustadz Lukman itu udah di atas lagi, di atas kemampuan saya gitu ya. Saya ini umurnya sekarang 48 tahun. Ya. Orang yang seperti saya ini, ya, paling banter saya amati, hanya punya kendaraan tuh paling banter 5 lah. Saya punya 60 sekarang ini. Maksudnya saya punya hak, bukan punya memiliki. Punya hak, ya kan, untuk mengendarai kendaraan itu. Berarti saya kan lebih kaya kan dibandingkan teman saya itu kan. Dia kerja siang malam, saya nggak perlu gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena di masjid. Orang yang nggak paham ngelihat, orang-orang masjid ini kaya raya. Ya alhamdulillah, daripada orang masjid ini miskin-miskin ya. Malah jelek kan ya. Orang masjid ini kaya-kaya, bagus malah. Ya kan? Tapi kita nggak terpengaruh. Kita tahu betul bahwa itu kendaraan-kendaraan itu bukan punya pribadi, itu punya masjid. Ya kita pakailah di masjid itu. Kita punya rumah punya masjid, ya kan? Nah, itu yang mesti kawan-kawan bangun. Jadi jangan bilang kalau dengan orang tua harus taktis juga. Bukan kerja di masjid, tapi kerja di lembaga-lembaga masjid. Gimana caranya itu? Itu loh, masjid itu punya rumah sakit. Nah, saya kerja di rumah sakitnya. Padahal di rumah sakit itulah masjid kan gitu kan. Sama seperti kalau misalnya kita mandi di mana, ya mandi di masjid. Masa masjid boleh mandi? Ya boleh di kamar mandinya, bukan di Baitullahnya. Kan boleh bikin usaha di situ. Kawan-kawan itu buka usaha di dekat-dekat masjid. Ya, supaya nanti bisa ngurus masjid juga, bisa ngurus usaha. Bisa niru seperti Masjid Ismu Yahya. Ya, Bang EN itu, Kiai EN itu, dulunya pimpinan, sekarang orang badan wakaf, itu bisnisnya dekat masjid gitu. Semua karyawannya diwajibkan untuk sholat jamaah. Dalam 2 tahun bertumbuh masjidnya, sekarang punya ratusan karyawan. Tapi dia nyebutnya bukan karyawan, tapi santri. Ya, pendapatannya dari Jiswab itu 2 miliar per bulan. Dulunya nggak bisa dicapai seperti itu. Yang menarik, dulunya waktu dia kerja, dia nggak sebebas ini. Tapi sekarang setelah hijrah ke masjid, beliau itu ya mulia gitu. Bisa ngisi pengajian, bisa juga motivasi bisnis, bisa juga nggarap bisnis. Ya kan? Di mana-mana dilayanin, itulah kemuliaan yang diberikan sama Allah. Jadi saya melihat di masjid kita lebih mulia, lebih bisa kaya, tapi bukan kaya dalam hal memiliki secara pribadi. Nah,
tinggal bagaimana masjidnya. Kalau ngelihat orang tua kan yang penting dia lihat hasil. Ya. Nanti tinggal dipikirkan, cari dulu tanah wakaf, besarin serius masjid ya, bikin rumah pengasuh, tinggal di situ. Nanti ibu akan tanya, tuh gimana sih kamu ngurusin masjid? Ya kan nggak kerja Pak, Bu, orang kerja aja belum bisa punya rumah, saya sudah punya rumah. Ini lama-lama percaya dia tinggal di masjid tuh, itu rumahnya, ya kan? Nah, besoknya cari lagi wakaf manfaat, cari muslimin, ya kan? Kita butuh kendaraan untuk operasional masjid, dikasih misalnya Kijang Innova, ya udah dipakai kan, tapi nggak boleh dibawa ke warung kopi gitu, ya sekali-sekali boleh nggak mampir ke tempat ibu, ya selama bukan maksiat nggak ada masalah. Nanti bilang dulu kalau saya kerja Bu, ya kan? Di tahun kelima mungkin saya baru bisa beli mobil. Tapi sekarang atas izin Allah, ya kan, saya sudah bisa naik kendaraan mobil tanpa harus menunggu 5 tahun. Kalau saya kerja 5 tahun itu, maka saya harus punya waktu 5 tahun lagi untuk bayar mobil itu. Sekarang saya nggak perlu kredit, saya bisa pakai mobil itu. Inilah rezeki dari Allah. Gitu loh maksudnya. Kita harus tunjukkan juga secara material, gitu, sambil dijelaskan. Gitu. Nanti kita akan belajar lebih sistematis bagaimana kemudian masjid ini bisa beranjak menjadi masjid bilioner. Nah, teman-teman harus berpikiran seperti itu, bahwa masjid itu boleh punya lahan pertanian, masjid itu boleh punya kampus, masjid itu boleh punya rumah sehat, ya kan? Masjid itu boleh punya kos-kosan, masjid itu boleh punya penginapan, masjid itu boleh punya usaha-usaha, masjid itu boleh punya apa aja lah, dan bekerjalah di situ. Kalau yang muamalah dapat gaji nggak ada masalah. Kalau misalnya bekerja di sekolah punya masjid, ya jadilah profesional, kerja di situ juga. Gitu. Jadi cara berpikir masjidnya bukan ngurusin masjid aja, nggak bakalan kalau misalnya hanya ngandelin kencelengan masjid, ya hanya 2 juta, 3 juta per bulan, gimana gitu. Memang nggak punya masa depan gitu. Mana ada orang hidup dari kencelengan masjid? Nggak ada. Berkahnya hanya nggak bakalan kelaparan. Itu aja. Tapi kalau misalnya menjadi bilioner, menjadi berkecukupan, punya masa depan, nggak bisa berpikiran seperti itu. Harus ya ikut pelatihan ini. Bagaimana kemudian masjid itu bisa menjadi masjid bilioner, masjid yang punya multi manfaat. Gitu kira-kira ya Kak Nida ya. Siap Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa nih. Siap. Santri-santrinya Ustadz Dedi Malangnya. Ustadz Dedi kayaknya ada juga di sini nih. Mana Ustadz Dedinya? Masya Allah. Pak Dedi silakan. Ini santri yang luar biasa nih.